Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita bersyukur pada Tuhan, hari ini hari pertama di bulan yang baru, bulan Maret. Kalau dari Chinese New Year itu dilambangkan dengan kuda yang berapi. Dari satu artikel saya membaca ada orang memprediksi bahwa tahun baru Imlek ini 2026 menjadi tahun percepatan katanya dari berbagai sisi termasuk dalam hal ekonomi. Namun ketika kita melihat situasi dunia, kemarin saya sempat mendengar dan membaca berbagai isu tentang perang yang sedang dan baru terjadi kemarin hari Sabtu tanggal 28 Februari di mana Amerika, Israel menyerang Iran karena ada begitu banyak konflik kepentingan yang berlarut-larut sampai akhirnya dijatuhkan rudal ke wilayah Iran. Tujuannya sebetulnya mau membunuh satu-satunya pemimpin utama ya, Ayatollah Khomeini, itu Ali Khomeini. Sejak tahun 79 kalau Bapak Ibu membaca berita di berbagai berita online ataupun berita cetak, Iran dikuasai oleh pemimpin tunggal ini dan satu-satunya negara di Timur Tengah yang demikian keras membela Hamas, Palestina dan sebagainya. Ini isu-isu politik. Cuma dampaknya adalah ketika saya membaca, memperhatikan berbagai komentator tentang situasi dunia, berbagai tempat karena Timur Tengah ini banyak pangkalan militer daripada Amerika, maka Iran selain membalas ke Israel, membalas juga ke beberapa negara-negara di Timur Tengah. Sampai saya membaca ada beberapa airport yang tidak bisa menerima dan keluar daripada airport di Qatar, di Abu Dhabi, di Doha dan sebagainya. Itu yang terjadi. Situasi dunia, maka ada orang bertanya apakah ini tanda-tanda akan terjadi perang dunia yang ketiga. Lalu ada komentator bisa jadi ada kemungkinan kalau eskalasi terus meningkat dan bisa saja terjadi walaupun kemungkinan itu kecil. Ini situasi dunia yang kalau kita melihat prediksi tentang tahun kuda api kok sepertinya nggak relate, sepertinya kok nggak nyambung gitu. Bagaimana percepatan ekonomi bisa terjadi kalau situasi tidak kondusif, situasi dunia tidak baik-baik saja. Kalau kita melihat Alkitab, baik terkait dengan kuda tadi, saya bacakan Amsal 21 misalkan ayat 31. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Kuda gambaran satu kekuatan, tetapi tanpa Tuhan memberikan kemenangan, nggak ada gunanya kuda. Kuda sebatas alat. Saudara punya berbagai peralatan apapun, kalau Tuhan tidak berikan kemenangan, tidak ada gunanya. Kalau kita sakit, kita bisa minum obat, kita bisa exercise, bisa latihan, itu baik. Tetapi kesembuhan itu sendiri datangnya dari Tuhan. Para ahli medis selalu melakukan bagian dia ketika mengoperasi, tetapi urusan menyambung syaraf-syaraf yang putus, itu kerjaannya Tuhan sendiri pencipta. Tadi seperti kita baca. Jadi sekali lagi tanggung jawab saudara dan tanggung jawab saya, lalu Tuhan memberikan anugerah, itulah yang Alkitab sampaikan dan ajarkan kepada kita. Maka hari ini ketika merenungkan tentang buah roh, bagaimana roh Tuhan tinggal dalam diri kita, lalu berdampak apa di dalam hidup kita? Sejauh mana roh Allah, roh kudus berkarya dalam hidup saya dan dalam hidup saudara? Bagaimana menyikapi situasi dunia yang sedang tidak baik-baik saja, ancaman-ancaman yang ada, bagaimana kita menghadapi tahun 2026, ini semua terkait dengan siapa yang saudara percaya. Siapa yang tinggal di dalam hati saya? Siapa yang tinggal, pribadi yang mana yang tinggal dalam diri saudara dan saya? Ini semua akan kita kaitkan di dalam bagaimana kita menghadapi situasi-situasi yang ada. Apakah situasi problem kita pribadi,
atau keluarga, atau pekerjaan, atau dunia ini. Bisa jadi ada di antara saudara yang tidur kurang nyenyak ketika membaca berita atau mendengar berita perang. Apakah perang itu nanti rudalnya bisa sampai ke Indonesia? Kemarin saya mendengar satu berita presiden kita Indonesia mau menjadi fasilitator, mau ke Iran. Wah, banyak yang kasih komentar, kayaknya belum tepat waktunya. Orang lagi bertikai, tiba-tiba datang, jangan. Ini konfliknya panjang sekali ceritanya. Ada kepentingan ekonomi, ada kepentingan geopolitik, macam-macam. Yang makin kita baca, kita makin bingung juga. Ini sebetulnya mesti bagaimana? Bagaimana kita menyikapi itu semua? Tapi ketika saudara dan saya gelisah tentang kebingungan-kebingungan itu, kita bersyukur. Bersyukur kenapa? Karena Tuhan di dalam Alkitab yang saudara dan saya percayai adalah Tuhan yang mengendalikan jalannya sejarah dunia ini. Dari kekal sampai kekal. Lebih dari itu Roh Kudus diberikan kepada saya, diberikan kepada saudara. Amin. Maka kita bisa tenang apapun yang terjadi. Karena baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang, kalau Roh Kudus tinggal dalam diri saya, Roh Kudus tinggal dalam diri saudara, damai sejahtera Tuhan itu dia nggak ambil. Mau situasi damai ataupun situasi perang. Kita harap jangan sampai perang ini berkepanjangan. Itu sebab tadi dalam doa persiapan saya ajak kita berdoa untuk situasi perang yang belum kelar di Ukraina dengan Rusia. Sekarang lanjut lagi dengan Iran, dengan Amerika. Rusia sama China katanya menyuplai amunisi diam-diam dan sebagainya. Amerika kita sudah tahu dengan Israel begitu erat. Ini situasi yang nggak mudah. Kalau saudara tanya para pakar politik bagaimana situasi Timur Tengah, pendapatnya bisa macam-macam. Tapi saya mendengar dan memperhatikan beberapa pakar yang memang kredibel seperti Prof. Hikmah dari UI yang memberikan komentar-komentar yang positif dan objektif. Macam-macam saudara bisa terjadi. Itu semua bisa menggelisahkan kita. Hari ini ketika kita renungkan, bagaimana Roh Kudus yang tinggal dalam diri saya, tinggal dalam diri saudara, perannya, karyanya apa? Mari kita memperhatikan beberapa bagian dari firman Tuhan ini, hanya 2 ayat dari 2 Korintus pasal 3 ayat 17 sampai 18. Saya akan ajak saudara baca sekali lagi. 2 Korintus 3 ayat 17 sampai 18. 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kota Korintus, orang-orang yang dilayani, yang ditulisi suratnya kepada kota Korintus, orang Kristen oleh Rasul Paulus di dalam bagian ini orang-orang yang memang begitu bangga. Pada zamannya kota Korintus termasuk kota yang kosmopolitan, kota yang maju. Bukan kampungan, bukan di desa, bukan di udik, bukan di pinggiran kota, tapi benar-benar pusat kota. Orang-orang di Korintus ini bukan orang-orang yang sembarangan. Mereka orang-orang yang pejuang-pejuang dan yang bangga dengan segala sesuatu yang lahiriah. Ketika kota Korintus begitu maju, orang-orang di dalamnya juga mengalami kemajuan di dalam intelektual, sehingga tidak gampang percaya. Maka orang-orang Korintus yang begitu pintar, yang begitu bangga, dia lebih cenderung membanggakan hal-hal yang lahiriah. Maka segala sesuatu yang tidak tampak oleh mata nggak terlalu dianggap oleh orang-orang Korintus. Hal ini sangat berkaitan dengan apa yang akan kita renungkan. Ketika Rasul Paulus tuliskan, apakah dirimu, orang-orang Kristen yang ada di kota Korintus, termasuk yang ada zaman ini, adakah roh Allah? Ayat 17. Kalau ada roh Allah, maka engkau dan aku akan mengalami kemerdekaan. Karena orang-orang pada waktu itu begitu ketat dengan peraturan-peraturan, baik orang Yahudi, khususnya orang-orang yang non-Yahudi, termasuk Yahudi juga, yang memegang aturan-aturan yang akhirnya membelenggu mereka di kota Korintus. Maka Paulus dengan tegas katakan di ayat 17,
Next slide. Di mana ada roh Allah, di situ ada apa? Di situ ada kemerdekaan. Nanti kita akan melihat ada perubahan karakter. Dan barulah Paulus katakan, kalau kamu sudah mengalami kemerdekaan, karakter kamu diubahkan, maka yang ketiga, kamu akan dari kemuliaan from glory to glory. Apa artinya dari kemuliaan kepada kemuliaan? Yang pertama, Paulus ingatkan, kamu akan mengalami apa? Kemerdekaan. Pimpinan Tuhan yang ada di dalam hidup seseorang, yang ada roh Allah, maka saudara saya harus introspeksi. Saya sudah sekian lama jadi orang Kristen. Yakinkah saudara bahwa Roh Kudus tinggal dalam diri saya dan dalam diri saudara? Atau kita semacam hanya formalitas sebagai orang Kristen nominal yang nggak tahu ya Pak, Roh Tuhan, Roh Kudus ada nggak dalam diri saya? Nah ini Paulus mengoreksi. Coba perhatikan. Di mana ada roh Allah, di situ ada apa? Kemerdekaan. Kalau saudara mengalami kemerdekaan, saya mengalami kemerdekaan itu karena Roh Kudus ada dalam diri saudara dan saya. Coba renungkan baik-baik. Berapa banyak orang yang sudah jadi orang Kristen, yang sudah menjadi orang percaya, tetapi hidupnya masih terbelenggu. Kita tidak bicara dengan orang-orang yang belum di dalam Kristus, tapi dia sudah lahir sebagai orang Kristen. Tapi kok hidupnya penuh dengan belenggu? Ketika kita renungkan ayat 17, sebelum ayat 17 ada ayat 6, orang-orang yang sungguh-sungguh ada roh Allah, dia akan bebas dari segala kutuk, hukum, dan legalisme. Jadi dia enggak takut terhadap berbagai aturan-aturan yang membanggakan hal-hal fisik. Waktu itu orang begitu bangga dengan kamu orang Yahudi, kamu orang keturunan Israel, tandanya mana? Ya kamu harus disunat. Kalau kamu nggak disunat, nggak kelihatan secara lahiriah maksudnya, ya kamu bukan umat pilihan. Ini bagian yang Paulus katakan, kalau kamu bangga dengan itu, untuk apa kematian Kristus bagi orang percaya? Nah di zaman sekarang ini kutukan dan belenggu itu bisa muncul di dalam hal yang berbeda-beda. Walaupun tentunya intinya sama. Ada usaha manusia untuk menggantikan karya Roh Kudus digantikan dengan usaha saudara, usaha saya. Usaha kita bisa apa saudara? Kalau saudara yang sudah lama dan melayani Tuhan, kita akan bangga. Saya ini pelayan Tuhan loh. Saya ini aktivis gereja. Atau yang sudah jadi jemaat, saya ini udah lama loh. Saya rajin memberikan perpuluhan. Saya rajin mendukung pekerjaan Tuhan. Ini legalisme, hukum-hukum, tradisi yang mengikat, peraturan-peraturan akhirnya mengikat kita. Kita bangga dengan semua hal-hal yang lahiriah. Ya kalau saudara sebagai orang Kristen sejati, pastinya kita akan mengikuti berbagai apa yang Tuhan kehendaki. Tapi ketika kita mengikuti itu, apakah itu sekedar kita mau membanggakan diri, atau roh Allah yang ada di dalam kita yang bekerja di dalam hati kita mengubah hidup kita? Maka di bagian pertama ini Paulus ingatkan kepada orang Korintus, termasuk saudara dan saya, apakah Roh Kudus tinggal dalam diri saya? Kalau Roh Kudus tinggal dalam diri saya, maka roh yang sama yang pernah Paulus katakan kepada orang-orang di Korintus, orang-orang percaya di sana, akan membebaskan saudara dari berbagai ancaman, kutukan, peraturan, tradisi, legalisme, dan sebagainya. Saudara akan bebas menjadi anak Tuhan. Ini kelihatannya sederhana, tapi bagi orang-orang tertentu enggak sederhana, saudara. Orang-orang di tempat-tempat tertentu, tradisi begitu kuat. Bagaimana mengalahkan misalkan di daerah Sumatera, urusan ulos, diberikan ulos di tradisi orang Sumatera. Enggak gampang. Orang-orang Chinese tertentu harus pegang hio. Kalau enggak pegang hio, kamu enggak menghormati leluhur kamu. Macam-macam. Akhirnya kita bentur dengan tradisi-tradisi yang pada waktu zaman Rasul Paulus, tradisi ini begitu kuat. Dan mereka diancam dan mereka begitu takut. Mari kita renungkan bagian yang pertama ini.
Apakah saudara sungguh-sungguh merdeka di dalam Tuhan? Di dalam ayat 14, kemerdekaan itu dikatakan bebas dari selubung rohani yang menghalangi pengenalan akan Kristus. Kalau orang tidak dibukakan selubung itu, sampai kapanpun saudara nggak akan mengenal Kristus. Kita mungkin rajin baca Alkitab, kita mungkin rajin berdoa, kita rajin ke gereja. Tapi kalau Tuhan tidak kasih anugerah membukakan kepada saudara, ini Alkitab menjadi bacaan yang membosankan. Dari sekolah minggu, Pak, saya sudah tahu itu kisah Nabi Nuh, saya sudah tahu kisah Daud, semua udah tahu sampai Wahyu. Terus buat apa kalau saya sudah tahu saya masih mesti baca? Herannya saudara, orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang baca Alkitab udah berpuluh-puluh kali, baca Alkitab tetap menjadi sukacita dan kerinduan. Saya nggak tahu saudara di sini, sekitar 50-an orang lebih, 60. Apakah saudara senang nggak baca Alkitab? Senang nggak hari Minggu? Ya, minggu lagi. Mestinya gue bisa bangun jam 11, gara-gara kebaktian jam 8, Pak, bikin kebaktian jam 11. Sore, Pak, bikin kebaktian. Apakah saudara rindu, senang datang ke rumah Tuhan? 2-3 minggu lalu saya khotbah di GKRI Mangga Besar, kebaktian jam 7. Saya pikir jam 7 kok masih ada yang mau datang ya? Masih ada. Waktu zaman saya masih usia 20-an, kebaktiannya jam 5 pagi. Saya jam 3 udah bangun, jam 4 pergi ke UKI sana Cawang. Almarhum Pendeta Yusuf Roni, udah penuh jam 5 pagi. Ini orang mau cari apa? Ada orang cerita, Pak, di daerah Jakarta Barat sana, doa pagi jam 5, Pak. Bukan 10-20, 100-an orang yang doa. Bahkan kakak saya katakan 300-400 orang doa pagi, jam 5 pagi. Mau cari apa dia? Saudara, dikasih Tuhan ketika kita punya hati dibukakan, beda dengan orang yang hatinya tertutup. Siapa yang bisa buka hati? Buka dompet bisa, buka pintu bisa, tapi buka hati siapa? Saudara bisa buka hati? Nggak bisa. Saya juga nggak bisa buka hati saudara. Saudara juga nggak bisa buka hati. Tuhan yang bisa buka hati kita, memberikan hikmat pengertian. Oh, kalau udah satu kata, oh, saudara baru tahu. Pantas selama ini ada selubung. Ketika selubung itu diangkat, Rasul Paulus katakan, Roh Kudus diberikan pada saudara. Inilah tandanya, selubung itu diangkat, kita senang firman Tuhan. Kita senang memuji-muji Tuhan. Kita senang bersekutu dengan Tuhan. Kita senang membaca firman-Nya karena ini selalu relate, berkaitan. Tadi saya katakan orang-orang yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, selalu dia katakan, saya udah tahu kisah Daud, saya udah tahu kisah Yunus dan semua kisah-kisah di Alkitab. Tapi heran, setiap kali saya minta Tuhan bicara, selalu ada hal-hal yang baru. Amin, saudara. Nah, ini harus jadi kerinduan kita. Jangan hanya masa lalu, dulu Pak, dulu. Biasa kalau udah ngomong dulu, sudah mulai senior, tuir. Kita pengennya ngomongnya yang dulu terus. Kita lupa ngomong yang ke depan, sekarang dan ke depan. Yang ketiga, ketika Roh Kudus memerdekakan kita. Buah roh kemerdekaan, bukan hanya buah roh di dalam Galatia pasal 5, kasih, sukacita dan sebagainya, tapi ini buah roh kita mampu menjadi orang yang tidak terikat. Saudara dan saya, ini adalah karya Roh Kudus. Di dalam bagian ini Paulus mau tekankan, kita akan bebas. Hidup taat karena kasih, bukan karena paksaan. Ada orang pergi ke gereja, ada orang baca Alkitab, ada orang segala sesuatu yang rohani terpaksa. Sekali lagi, terpaksa. Kok bisa? Karena legalisme ini, hukum-hukum tradisi. Kalau saya nggak melayani Tuhan nanti gimana kalau saya nggak diberkatin? Ini ada, saudara. Teman saya sudah melayani Tuhan, bahkan naik mimbar dia bilang, ya saya mesti melayani Tuhan lah Pak Randy. Kalau nggak saya melayani Tuhan nanti gimana kalau Tuhan ambil semua berkat-berkatnya? Loh, jadi kamu melayani Tuhan karena kamu takut? Saudara, kalau punya anak, punya cucu, punya istri, punya suami,
Melayani saudara bukan karena dia mengasihi, tapi karena dia takut. Takut nanti. Takut ancaman. Mau gak saudara? Dia melayani kita, dia mengasihi kita, atau dia terpaksa? Kalau orang sadar memiliki sudah ada Roh Kudus itu memerdekakan dia, maka ketika dia melayani pun dia tahu, aku melayani karena aku mengasihi Tuhan. Nah, ini bagian pertama yang Paulus katakan, buah roh. Ketika Roh Kudus tinggal dalam diri orang percaya, dia akan memimpin pribadi-pribadi itu menjadi orang yang tidak terikat, tidak terpaksa. Aku dengan sukacita melayani. Aku dengan sukacita bukan karena transaksional. Karena kita mau transaksi. Kalau aku melayani Tuhan, Tuhan mesti kasih ini. Kalau Tuhan gak kasih ini, aku stop, gak mau melayani lagi. Ya, ini mah kita dagang. Kita dagang sama Tuhan. Untung berapa saudara dan saya ketika kita melayani Tuhan, ketika kita menjadi orang Kristen? Ini bukan Kristen yang sejati. Bagian pertama, mari kita renungkan. Pimpinan Roh Kudus dalam hidup saudara dan hidup saya membuat kita lepas dari berbagai belenggu. Kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang merdeka. Amin, saudara. Bagian kedua, perhatikan ayat 18. Saudara dan saya ketika Roh Kudus tinggal, diam di dalam kita, kita akan diubah menjadi serupa dengan gambarnya, gambar Kristus. Kita akan menjadi serupa sama dengan Kristus. Karakter kita diubahkan. Kata Yunani dipakai adalah metamorfo, itu seperti ulat menjadi kupu-kupu. Itu kata yang dipakai, metamorfosis, kita sering dengar itu. Jadi berubah dari ulat jadi kupu-kupu. Saudara kalau lihat kupu-kupu coba perhatikan. Kalau di beberapa taman-taman tertentu ada satu ditutup di beberapa taman khusus kasih lihat kupu-kupu. Saya kadang-kadang bingung kok Tuhan sempet-sempetnya sih bikin kupu-kupu yang warna hitam, ntar warna kuning, warna merah, bisa simetris kiri kanan. Kayak ditempel terus dicetak sama persis. Apa Tuhan gak ada kerjaan ya? Tadi kita mendengar di awal ibadah kita, Dia menciptakan segala sesuatu. Bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan. Maka kalau saudara melihat kupu-kupu, ini dari ulat. Apa menariknya ulat? Tapi waktu keluar jadi kepompong lalu keluar jadi kupu-kupu yang indah. Inilah yang dimaksudkan ketika ayat 18a dikatakan diubah menjadi serupa dengan gambar Kristus. Saudara punya gambar Kristus dalam kepala kita? Kristus itu gambarannya seperti apa sih? Yesus Kristus yang dipercaya oleh seluruh orang percaya di seluruh dunia ini. Gambaran Kristus seperti apa? Itulah saudara dan saya yang Alkitab katakan kita akan terus-menerus diubahkan. Kalau hati saudara keras, Tuhan akan ubahkan. Ditransformasi tadi, metamorfo akan diubahkan. Kita ini cuma ulat. Ya kalau kita mati juga nanti ulat-ulat belatung yang mau sama saudara dan saya. Nggak ada itu. Yang lain di dalam lobang liang lahat itu cuma ada ulat-ulat. Itulah saudara dan saya. Tapi ketika Tuhan tinggal dalam diri kita, Dia mau ubah kita menjadi kupu-kupu yang indah. Amin, saudara. Ini gambaran yang sangat indah. Kekristenan itu bukan kekristenan yang cuma ulat-ulat. Nanti ada waktunya jadi ulat, tapi sekarang masih hidup. Kita akan menampilkan karakter Kristus. Maka orang ketika lihat saudara, ngelihat saya tertarik. Saya sering ingatkan diri, kalau 5-10 orang tanya, saya kira-kira dikasih bintang berapa ya? 1, 2, 3, 4, atau 5. Kalau orang-orang di sekitar saudara nilai saudara, kira-kira saudara dapat bintang berapa? Ini persoalan. Apakah kita memancarkan karakter Kristus? Atau orang melihat kita tidak tertarik? Selama saudara baca Alkitab, hanya orang-orang yang tidak dianugerahi kebenaran tidak tertarik kepada Kristus. Yohanes 6 ayat 66, ketika Tuhan Yesus berkata, akulah roti hidup.
satu demi satu mundur. Tinggal 12 murid, apakah kamu juga tidak mau pergi seperti kumpulan orang banyak itu yang datang kepadaku? Murid-murid diajak berpikir, kamu cari Yesus, mau cari apanya? Waktu saya renungkan ini, Tuhan terima kasih. Karena Roh Kudus diberikan kepada saya, diberikan kepada saudara, mengubah karakter kita. Amin. Jadi kalau karakter kita dari dulu gak bisa berubah, Kristus sanggup mengubahnya. Karena ada Rohnya tinggal. Memang saudara dan saya gak bisa. Kemarin dalam diskusi yang hamba Tuhan kita berdiskusi, kenapa ya ada orang-orang tertentu yang kok dia gak bagus, dia sombong, memang sih pinter tapi belagunya minta ampun. Kenapa dia jadi pemimpin di tempat-tempat tertentu? Kenapa? Lalu dalam diskusi itu kita berdiskusi salah satunya, karena memang Tuhan kasih anugerah untuk dia berubah. Terus waktu kita menilai itu, jangan-jangan kita juga sama. Kalau kita diberikan posisi yang sama, kita juga akan jadi seperti orang yang kita ngomongin itu. Enggak beda. Maka waktu kita saling introspeksi, benar Tuhan. Kalau Tuhan tidak kasih anugerah kepada saudara, memberikan Roh Kudus tinggal dalam diri kita, sampai kapanpun kita nggak akan pernah bisa berubah. Tapi persoalannya kalau Roh Kudus tinggal dalam diri saya, Roh Kudus tinggal dalam diri saudara, kalau saudara dan saya nggak berubah, juga jadi persoalan. Berarti tidak ada Roh Allah. Nah ini selalu kita mesti self-kritik, mengkritisi diri sendiri, apakah saya diubahkan? Apakah terjadi itu metamorfo dari ulat menjadi kupu-kupu yang indah? Apakah itu terjadi dalam hidup saya? Apakah orang lain ketika, menurut kamu saya tuh gimana? Kamu cuma bintang 1 aja, aku cuma kasih 1, ya paling tinggi 2 lah. Atau orang bersyukur, aduh aku melihat perubahan hidup kamu. Karena aku tahu Kristus ada di dalam kamu. Dan kita pun mengakui, memang aku berubah karena ada Roh Kudus. Amin saudara. Inilah kerinduan kita. Maka tiap-tiap hari kita datang. Kita minta anugerah Tuhan untuk terus mengubah hidup kita, kekerasan hati kita. Karakter kita yang jahat, yang jelek, yang tidak baik, Tuhan ubah aku. Sehingga kita bisa berkata seperti Rasul Paulus. Di antara para rasul yang lain, aku yang paling berdosa. Dia gak malu-malu. Dia gak bilang, kayaknya lumayan sih saya. Kayaknya lumayan baik kok, saya suka memberi, saya melayani, berjuang, berjerih lelah. Enggak. Rasul Paulus yang menuliskan bagian ini. Di antara orang-orang pelayan-pelayan Tuhan, rasul-rasul yang berdosa, aku yang paling berdosa. Kalau saudara sudah sampai ke titik itu, maka anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan tidak lagi menutupi segala kemajuan, perubahan karakter kita. Kita berubah karena Tuhan. Tuhan mendorong saya dan saya mau berubah. Kita tahu yang baik, belum tentu kita bisa kerjakan yang baik. Betul saudara? Kita tahu yang baik itu mesti begitu. Kita mesti sopan, kita mesti ramah sama orang. Tapi untuk melakukan itu, enggak semua orang bisa. Karena ada self pride, kebanggaan diri. Nggak mau, gue nggak mau berubah. Biar gue begini terus, nggak ada yang bisa berubah gue. Tuhan bisa merubah saudara. Tapi saudara mesti rela dibentuk oleh Tuhan. Maka Roh Kudus diberikan. Sehingga dikatakan kita bisa memandang kemuliaan Tuhan. Kalau kita memandang kemuliaan Tuhan, maka bagian yang ketiga, saudara akan diubahkan. From glory to glory. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ketika saya menyelidiki teks ini, from glory to glory, maksudnya apa saudara? Ini sebuah pertumbuhan yang terus-menerus, yang progresif, yang akan terus-menerus terjadi kalau orang ada di mana ada Roh Allah. Kemuliaannya semakin hari semakin tampak. Ketika saya meneliti bagian ini, Paulus sedang bicara dengan orang-orang Kristen yang ada di kota Korintus, yang bangga dengan kemuliaan yang fisik, yang kelihatan. Maka dia tarik ke pemahaman Musa. Pada waktu di dalam Keluaran 34 ayat 29 sampai 35 dicatat, setiap kali Musa berdoa, bergumul, bicara sama Tuhan, itu wajahnya glowing, bercahaya. Sehingga orang-orang Israel waktu melihat Musa bagaimana? Takut. Karena pancaran cahaya, ini ada sinar,
Tapi tidak membuat saya setelah ini jadi glowing terus saudara, enggak. Tapi Musa waktu ketemu Tuhan dalam bentuk sinar yang menyinari wajah Musa, lalu ketika selesai berjumpa bicara dengan Tuhan, bagaimana dengan jemaat umatmu ini, lalu kumpulkan orang Israel yang 2,5 juta itu kurang lebih, itu wajahnya berkilau-kilauan. Orang pada takut ngelihat wajah Musa, sehingga diambilkan kain selubung tutup. Kenapa? Enggak tahan menatap wajah Musa karena kemuliaan Tuhan menyinari wajahnya. Lalu Paulus bilang, kalau kamu ingat kisah Musa, kamu lihat kemuliaan itu kemuliaan yang ketika kamu ketemu dengan Musa, ia enggak mengubah apa-apa. Palingan kamu takut, akhirnya Musa sadar diri, dia tutup aja wajahnya. Supaya orang-orang jangan pada takut, kabur, dia enggak bisa bicara. Tapi setelah itu, Paulus katakan, from glory, kemuliaan yang pernah terjadi dalam Musa, sekarang glory itu ada di dalam Kristus. Roh Kudus tinggal dalam diri kamu. Maka from glory to glory, glory yang sudah ada ini, nanti glory kemuliaan yang kekal selama-lamanya. Saudara rindu gak sih mendapatkan kemuliaan yang kekal itu? Sekarang kemuliaan kita apa? Badan, tubuh yang bagus. Berapa tahun kita bisa maintain? Kita tetap jaga, kita tetap angkat beban, tetap olahraga, supaya kita jangan gampang terjun payung, kondisi fisik kita. Tapi kan terbatas. Gak ada yang bisa terus, makin umur makin naik terus dia Pak. Ya enggak lah, yang kelihatannya hebat, tiba-tiba hilang. Inilah manusia. Maka from glory to glory, bukan hanya kemuliaan glory yang saat ini, tapi kemuliaan yang kekal. Di mana itu? Pengharapan kita akan kemuliaan kekal. Maka orang-orang yang ada Roh Kudus, di bagian yang ketiga ini yang terakhir, orang itu akan hidup from glory to glory. Dari kemuliaan yang kelihatannya physically, yang kelihatan nampak. Sekarang aku tahu, aku tidak memperhatikan apa yang terlihat, kata Rasul Paulus. Karena yang kelihatan hanyalah sementara, tetapi yang tidak terlihat itu adalah kekal. Apakah saudara mengejar yang sementara atau mengejar yang kekal? Kalau kita mengejar yang kekal, yang sementara ini, yang kelihatan ini, boleh ada, boleh enggak. Tapi yang kekal itu aku pegang mati-matian sampai aku jumpa Tuhan. Itulah yang Paulus mau katakan. Ketika Roh Kudus tinggal dalam diri saya, tinggal dalam diri saudara, kita akan mengalami kemerdekaan. Tidak lagi ada rasa takut. Kalau kita ada takut, kita serahkan sama Tuhan. Ada takut, kita serahkan. Otomatis seperti orang, Pak, ada yang nanya, Pak itu motor kok gak rusak-rusak? Udah 10-15 tahun. Terus seorang teman bilang begini, bagaimana mau rusak? Setiap kali rusak saya bawa ke bengkel. Baru ngedek dikit bawa ke bengkel. Bagaimana mobil itu mau diganti? Nggak bisa rusak tuh mobil. Orang rusak masuk ke bengkel, rusak masuk. Selama spare partnya masih ada, ya itu mobil akan jalan terus. Kecuali udah spare part udah nggak produksi lagi. Jadi artinya kalau kita terus menerus datang pada Tuhan, saudara akan terus menerus diperbaiki, diubahkan. Dan Tuhan nggak pernah kehabisan spare part. Sudah nggak produksi lagi Pak, maaf Pak, jual aja dikiloin. Itu kan terjadi di barang-barang tertentu. Ada seorang teman cerita, Pak lemari esnya udah gak bisa dibetulin lagi, udah gak keluar, produksinya udah 15-20 tahun yang lalu. Jadi gimana tuh? Ya dikiloin aja Pak. Kulkas lemari es dikiloin berapa duit saudara? 100.000. Seorang teman cerita, ya belinya jutaan. Ya itu kan 15 tahun yang lalu, tapi udah gak ada lagi barangnya. Ya udah kiloin 100.000. Nah itu barang-barang yang fisik. Tapi kalau saudara dan saya datang terus sama Tuhan tadi progresif, secara terus menerus, kita akan terus menerus dibentuk, dipimpin menjadi semakin serupa dengan Dia. Kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, apakah kita sudah merdeka? Kalau masih ada ketakutan ini serahkan sama Tuhan. Kita manusia ini rentak, dikit-dikit takut, dikit-dikit kecewa, dikit-dikit gelisah.
Maka ayat Alkitab ini penuh dengan bagian-bagian serahkan, serahkan, serahkan ketakutan, serahkan kekhawatiran, serahkan kegelisahanmu, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Engkau akan memperoleh damai sejahtera. Tuhan akan kasih hikmat bagaimana menjalani ini, itu dan sebagainya. Yang kedua, kalau saudara sampai hari kayak hidup saya belum berubah, nggak berubah-ubah Pak, dari dulu malas mah tetap malas, sombong mah tetap sombong. Macam-macam segala kelakuan kita datang sama Tuhan. Tuhan, kasihani aku. Biarlah 2 Korintus 3 ayat 17-18 ini. Engkau mengubah aku. Aku ini cuma ulat nggak ada daya tariknya. Ubah aku. Transformasikan aku menjadi kupu-kupu yang indah. Sehingga orang melihat gambaran karakter Kristus ada dalam diri saya, ada dalam diri saudara. Jika roh Tuhan ada dalam kita, maka pasti ada kebebasan, ada perubahan hidup, dan ada pertumbuhan yang terus-menerus membawa kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita renungkan firman Tuhan yang singkat hari ini, mengingatkan kita akan 3 hal ketika Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Biarlah Roh Kudus yang tinggal itu boleh terus-menerus memerdekakan saudara, boleh terus-menerus mengubah hidup kita, dan boleh terus-menerus menjadikan kita alat di dalam tangan Dia yang berkenan, memberikan kemuliaan kepada kemuliaan, sampai kita menerima kemuliaan yang kekal di dalam kerajaan-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini firman Tuhan mengingatkan kami dari apa yang Paulus katakan kepada orang Kristen di Korintus. Kalau kami sudah percaya kepadamu, sekarang kami mengintrospeksi diri kami. Apakah Roh Kudus tinggal ada di dalam diri kami? Kalau Roh Kudus tinggal dalam diri kami, kami adalah milik-Mu Tuhan. Sekarang ubah kami dari berbagai belenggu kekhawatiran, ketakutan ini, ketakutan itu, ketakutan macam-macam. Sekarang berikan kami damai sejahtera seperti yang Tuhan janjikan. Ubah kami juga Tuhan, segala karakter, tingkah laku, temperamen yang banyak orang berkata tidak bisa diubahkan, kami percaya dalam Kristus Engkau mengubah tadi ulat jadi kupu-kupu. Engkau juga mengubah kami, mentransformasi kami menjadi seperti Kristus, gambaran Kristus. Dan akhirnya kami boleh terus-menerus diubahkan, dibentuk di dalam jatuh bangun kami, menjadi semakin serupa Kristus, memuliakan nama-Mu. Tolong jemaat-Mu di tempat ini yang masih bergumul dengan urusan kelemahan-kelemahan fisik, merawat mereka yang sakit, bertanggung jawab dengan mereka. Tuhan berikan kekuatan, anugerah, dan tolong kami supaya kami boleh melihat dan memancarkan kemuliaan-Mu. Inilah seru doa kami yang jauh daripada sempurna. Tolong gereja-Mu, tolong anak-anak-Mu. Bawa kami di tengah-tengah kekhawatiran, perang, kekhawatiran, ancaman-ancaman, tetap ada bersama dengan Kristus. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin.